Oke, ayo semuanya perhatian. Ini anak IPS 1 ingin penampilan teater. Dimohon perhatiannya. Yang kemarin saya bilang, analisisnya jangan lupa ya. Oke, yaudah. Oke, sudah siap IPS 1? Siang itu, suasana terasa sangat panas. Terlihat banyak pepohonan dan tanaman yang mati. Sungai-sungai yang kekeringan dan air danau juga menjadi surut. Padang rumput telah hangus terbakar terik matahari. Ternak-ternak rakyat juga menjadi mati. Tanah menjadi kering dan pecah-pecah, sampai hasil panen juga gagal. Rakyat banyak yang terserang penyakit serta dilanda kelaparan. Oh, betapa tersiksanya negeri itu. Hal ini membuat para rakyat cemas dengan musim kemarau yang tak kunjung selesai. Oleh karena itu, beberapa rakyat yang sudah tak tahan dengan kekeringan berencana pergi menuju istana untuk meminta raja mencari jalan keluar dari masalah ini. Yuk kita simak sama-sama ceritanya. Apakah kau melihat keadaan kerajaan beberapa tahun terakhir ini? Iya, negeri kita saat ini sangat menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh karena kekurangan air. Apa sebaiknya kita menghadap raja saja untuk menangani hal ini? Baiklah, ayo kita menghadap raja. Saat sedang di perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat lain dan menyempatkan waktu berhenti sebentar untuk berbicara. Hei, kalian mau kemana? Kami mau menghadap raja. Ada masalah apa? Kami ingin meminta raja untuk menindaklanjuti kekeringan ini. Apa kau mau ikut? Ya, sawahku sudah sangat kering akibat kemarau berkepanjangan ini. Sesampainya mereka di istana, para pengawal yang ada di sana menyambut para rakyat dengan hangat. Lalu, mereka segera mengantarkan para rakyat untuk menemui raja. Wahai rakyatku, apa yang membawamu kemari? Baginda, maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba ini. Maksud kedatangan kami ke sini ingin meminta Baginda untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di negeri kita bercinta ini. Ya, saya telah memikirkan hal tersebut. Penasihat istana sudah kuminta menemui peramal sakti untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Baiklah, kami akan menunggu kabar baik dari raja. Para rakyat itu keluar istana dengan penuh harapan. Mereka berharap agar masalah kemarau ini cepat teratasi, agar bisa menjalani kehidupan seperti dahulu lagi. Sang penasihat pun segera menemui peramal sakti tersebut. Tuan, soal kemarau ini sebenarnya masalah mudah. Hal ini karena para penunggu gunung sana sedang marah. Siapkan saja emas dan berlian untuk meredakan amarah para jin. Apakah kau yakin bahwa cara ini akan berhasil? Ya, percayakan semua ini padaku. Baiklah, akan kusampaikan kepada raja. Karena sudah putus asa menghadapi musim kemarau, sang raja pun memenuhi permintaan si peramal. Sudah berbulan-bulan lamanya setelah sang penasihat menyerahkan emas berlian kepada peramal tersebut, tetapi hujan yang ditunggu tidak kunjung tiba. Sang putri menyaksikan dengan sedih bagaimana kekeringan melanda negerinya. Putriku, ayah sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya. Bahkan, sudah banyak peramal yang sudah ayah mintai bantuan. Tidak terhitung lagi emas dan berlian yang habis untuk membayar mereka. Selama ini, ayah terlalu menggantungkan diri kepada para peramal yang katanya orang-orang sakti itu. Lalu, apa yang harus ayah lakukan, wahai putriku? Alangkah baiknya jika kita menyerahkan masalah kekeringan ini kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menurunkan hujan. Benar juga apa yang kau katakan, wahai putriku. Perkataanmu itu membuat ayah sadar. Maafkan ayah, wahai putriku.
Setiap hari, baik siang maupun malam, Putri Jelitani tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar segera menurunkan hujan. Sedangkan sang raja kini tidak lagi menemui peramal. Hingga suatu malam dalam tidurnya, Putri Jelitani bermimpi didatangi ibunya. Ibunya berkata, "Putriku, kekeringan yang melanda negeri kita bisa berakhir jika ada seorang gadis yang bersedia mengorbankan dirinya dengan menceburkan dirinya ke dalam laut." Keesokan paginya, dengan terburu-buru, Putri Jelitani menemui ayahnya. Ayah, sepertinya sudah ada jalan keluar untuk masalah negeri kita. Katakan putriku, bagaimana jalan keluarnya? Semalam, aku bermimpi bertemu ibunda. Beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan di negeri kita, harus ada seorang gadis yang mau berkorban diceburkan ke dalam laut. Raja pun memerintahkan para prajuritnya menyebar pengumuman agar berkumpul di alun-alun kerajaan. Setelah rakyat berkumpul, Raja segera menyampaikan mimpi Putri Jelitani. Semua rakyat mendengar dengan seksama tanpa ada sedikit pun yang berani berbicara. Adakah gadis di antara kalian yang bersedia berkorban demi negeri kita? Aku bersedia mengorbankan diriku demi negeri ini. Jangan putriku, engkau satu-satunya yang aku miliki. Engkau yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Ayah, lihatlah, mereka itu rakyat kita. Kelak aku akan memimpin negeri ini. Sudah seharusnya pemimpin berkorban demi rakyatnya, bukan sebaliknya. Raja pun tidak bisa menghalangi keinginan putri semata wayangnya. Esok harinya, sebuah kapal berlayar ke tengah laut. Putri Jelitani pun bersiap untuk melompat ke dalam laut. Maafkan semua kesalahanku, Ayah. Oh putriku, sungguh engkau tidak memiliki kesalahan apapun. Selamat tinggal, Ayah. Ketika rakyat bersukacita melihat negerinya kembali subur, sang raja justru dilanda dalam kesedihan. Pada hari ke-7 setelah kejadian tersebut, sang raja yang sedang duduk di tepi pantai terkejut melihat ombak besar mendatanginya. Ketika ombak tersebut habis, sang raja terkejut melihat sosok perempuan berjalan mendatanginya. Ia sangat terkejut bercampur bahagia melihat sosok perempuan yang datang tersebut ternyata adalah Putri Jelitani. Ayah, kamu kembali. Putriku, syukurlah engkau kembali. Tuhan menyelamatkanmu karena keikhlasan demi rakyat dan negerimu. Sang raja sangat bahagia. Putri Jelitani telah kembali. Sang raja memutuskan turun tahta dan menyerahkan kepimpinannya kepada Putri Jelitani. Ia memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya hidup makmur dan tentram. Wah, sebuah akhir cerita yang menyenangkan ya. Tak disangka, ternyata sang putri masih hidup dan akhirnya kembali. Semoga cerita yang kami bawakan ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua.